saya Muhammad Rizky Sentani. Saya salah satu dosen di program studi gizi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah gizi olahraga, salah satu mata kuliah keahlian program studi yang memegang peran penting dalam penguatan kompetensi profesional di bidang gizi olahraga. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami metabolisme zat gizi, penilaian status gizi, dan pengelolaan asupan makanan bagi atlet. Materi yang akan dibahas meliputi zat gizi makro, zat gizi mikro, metabolisme energi, kebutuhan cairan, serta topik kelanjutan seperti suplementasi, ergogenik, genetika olahraga, dan penyusunan gizi dalam kondisi khusus seperti cedera dan pemulihan. Mata kuliah ini juga dikembangkan untuk mendukung pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu CPL 1 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL kedua mampu menjelaskan teori dasar iptek gizi serta ilmu terkait secara terstruktur. CPL ketiga mampu mengkaji konsep iptek gizi dan dalam pemecahan masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi. Kemudian CPL keempat mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi iptek gizi yang memperlihatkan nilai-nilai humaniora. Kemudian CPL 5 mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi. Berdasarkan CPL tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah CPMK 1 mampu menjelaskan metabolisme zat gizi dan cairan saat olahraga dengan tepat. CPMK 2 mampu melakukan penilaian status gizi pada atlet berdasarkan aspek antropometri dan biokimia. Kemudian, CPMK 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif terkait konsep genetika olahraga, suplementasi, ergogenik, dan implikasinya dalam bidang olahraga prestasi. Selanjutnya adalah CPMK 4 memahami sejarah ilmu gizi dan olahraga serta peran organisasi atau kebijakan gizi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Dalam mata kuliah ini, kita akan menggunakan metode pembelajaran diantaranya yang pertama adalah ceramah interaktif serta diskusi di dalam kelas. Kemudian juga ada studi kasus pada atlet dan simulasi program gizi. Yang ketiga adalah team based project pada atlet. Perkuliahan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pembelajaran sebelum UTS dan juga setelah UTS. Sesi pembelajaran akan dilaksanakan secara asinkronus maupun sinkronus atau blended learning. Pembelajaran menekankan pada aktivitas mahasiswa melalui pemecahan masalah atau case based method, melalui pemecahan studi kasus yang diberikan dan problem based learning dengan menyusun intervensi gizi disesuaikan dengan kasus yang diberikan. Mahasiswa melakukan pemecahan kasus secara mandiri berkelompok untuk selanjutnya akan dievaluasi oleh dosen. Sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis case method, mahasiswa akan melaksanakan tugas kolaboratif dengan judul penilaian kebutuhan energi latihan pada atlet. Tugas ini bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan penilaian status gizi dan juga menyusun strategi pemenuhan kebutuhan gizi harian berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Tugas ini memiliki bobot 30% dari total nilai akhir yang dirancang untuk mendukung pencapaian sub CPMK, yaitu kemampuan mahasiswa melakukan penilaian aspek antropometri, biokimia, somatotype pada atlet secara komprehensif. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diminta untuk bekerja dalam kelompok untuk melakukan pengukuran status gizi pada atlet yang mencakup data antropometri seperti berat badan, tinggi badan, persentase lemak tubuh, serta pengukuran somatotype. Selain itu, mahasiswa juga melakukan asesmen biokimia sederhana seperti tekanan darah, denyut nadi, kadar glukosa, kadar hematokrit sebagai indikator pendukung status gizi dan kesehatan pada atlet. Untuk mendapatkan gambaran kebutuhan energi, mahasiswa perlu melakukan wawancara terkait pola aktivitas, pola intensitas latihan, pola makan selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan informasi ini, mahasiswa dapat menghitung estimasi pengeluaran energi harian menggunakan pendekatan sesuai dengan standar ilmu gizi olahraga. Langkah terakhir dalam tugas ini adalah
mahasiswa menyusun laporan lengkap yang berisi hasil pengukuran status gizi, yang di dalamnya ada antropometri, somatotype, dan juga biokimia, estimasi pengeluaran energi harian, dan juga strategi pemenuhan kebutuhan energi harian yang disesuaikan dengan kebutuhan individu berdasarkan cabang olahraganya. Tugas ini tidak hanya melatih keterampilan teknis dalam pengukuran dan analisis data, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, solutif, dan menyusun rekomendasi gizi yang aplikatif sesuai konteks latihan dan kondisi atlet. Mungkin itu saja penjelasan deskripsi dari mata kuliah ini. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah gizi olahraga dengan saya Muhammad Sendani ya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya ya. Nah, ada materi terkait konsep metabolisme energi. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin nanti yang tidak masuk akan saya cek dari tugas yang akan kalian kumpulkan nanti ya. Oke, kembali ke materi konsep metabolisme energi ini. Nanti di mata kuliah hari ini ada beberapa tujuan yang harus tercapai dalam materi yang akan saya berikan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana nanti kalian harus bisa memahami konsep terbentuknya energi. Yang kedua adalah ada beberapa jenis metabolisme energi dan nanti berdasarkan cabang olahraganya. Oke, sebelum kita masuk ke materi lagi, apakah ada yang sudah tahu ada berapa jenis metabolisme energi yang bisa terbentuk atau yang bisa dibutuhkan? Ada berapa? Ada dua ya, ada dua macam. Apa saja yang pertama? Oke, metabolisme anaerobik dan juga metabolisme aerobik. Oke, kita nanti akan bahas lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Yang pertama, kita akan bahas dulu metabolisme energi. Nah, metabolisme energi ini ya bertujuan untuk mensintesis dan resintesis adenosin trifosfat. Inilah yang ATP atau adenosin trifosfat ini adalah yang bisa menghasilkan energi bagi tubuh kita, ya. Nah, ATP ini nanti ketika kita bergerak, kita melakukan sebuah kegiatan, kita mengeluarkan energi, itu akan berubah menjadi adenosin difosfat karena satu fosfatnya nanti hilang untuk dirubah menjadi energi. Nah, oke, yang akan melepaskan energi untuk sumber tenaga sel tubuh tadi ya, untuk kita bisa bergerak. Oke, selanjutnya adalah ada yang namanya metabolisme karbohidrat. Jadi energi itu sebetulnya dihasilkan dari apa sih? Sumber energi itu dihasilkan dari mana sih sebenarnya sumber utamanya? Dari makanan ya. Nah, ada berapa jenis makanan yang biasa kita konsumsi? Sumber makanan ada 4. Apa saja sumber makanan? Sumber makanan yang dasarnya dari karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak. Ada 3 ya. Yang pertama kita akan bahas adalah metabolisme karbohidrat. Bagaimana metabolisme dari sumber makanan karbohidrat ini dirubah menjadi energi. Tujuan pemberian karbohidrat itu sendiri adalah mengisi kembali simpanan glikogen di otot dan hati. Ya, jadi nanti makanan yang bersumber dari karbohidrat ini akan dirubah menjadi glikogen yang akan disimpan di otot dan juga di hati. Nah, hasil metabolismenya yang pertama adalah glukosa darah, glikogen otot dan juga glikogen hati. Ya, awal gerakan akan menggunakan glukosa darah. Jadi ketika kita bergerak, kita melakukan sesuatu itu menggunakan cadangan energi yang berasal dari glukosa darah. Ya, ketika cadangan glukosa darah habis, itu akan mengambil cadangan yang ada di glikogen otot, gitu ya. Nah,
Glikogen otot langsung menjadi energi, sedangkan glikogen hati harus dirubah dulu menjadi glukosa darah sebelum digunakan otot untuk bekerja. Jadi ketika cadangan yang glikogen yang ada di otot habis, itu kan ngambil cadangan glikogen yang ada di hati ya. Nah, nanti itu tidak bisa langsung digunakan. Harus dirubah dulu menjadi glukosa darah sehingga bisa menjadi energi ya. Nah, simpanan glikogen sedikit dan konsumsi karbohidrat sederhana itu sama dengan cepat lelah. Jadi ketika cadangan glikogennya itu sedikit dan juga terlalu banyak konsumsi karbohidrat sederhana, itu akan menyebabkan kita mudah lelah. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah metabolisme lemak. Selain tadi sumber dari karbohidrat dan makanan karbohidrat, juga metabolisme yang bersumber dari makanan yang berlemak ya. Pemecahan trigliserid pada jaringan adiposa dan sel otot melalui proses lipolisis, yaitu pemecahan lemak ya, yang dimana satu trigliserida ini sama dengan 3 asam lemak dan 1 gliserol. Asam lemak bebas diangkut ke otot untuk menjadi energi, membutuhkan lebih banyak oksigen daripada karbohidrat ya, jadi tidak cocok untuk olahraga-olahraga yang sifatnya anaerobi ya, atau olahraga-olahraga yang dengan durasi yang singkat karena proses metabolisme cukup lama ya, karena membutuhkan oksigen nanti sebagai salah satu pemecah untuk menjadi energinya ya. Nah, biasanya lemak ini bisa digunakan untuk sumber energi olahraga endurance ya, karena dia tinggi lemak sama dengan peningkatan trigliserid ya, dan kolesterol total dan LDR yang berisiko untuk penyakit degeneratif tidak dianjurkan. Jadi lemak itu ada berapa jenis biasanya? Ada 2 jenis ya, ada LDL dan juga HDL. Nah, kalau LDL itu apa? Low density lipoprotein. Kalau HDL ya high density. Lebih cocok yang mana untuk dikonsumsi? Ya? HDL atau LDL? HDL. Oke. Itu untuk lemak ya. Selanjutnya adalah metabolisme protein. Jadi selain dari karbohidrat dan juga lemak, protein juga memiliki peranan dalam proses metabolisme untuk menjadi energi. Tapi metabolisme protein ini digunakan ketika cadangan lemak dan cadangan glikogen yang ada di otot itu sudah menipis ya, sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan energi kita. Itu baru kita ngambil dari metabolisme protein. Nah, metabolisme ini menjadi asam amino membentuk asetil CoA yang masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi, peningkatan metabolisme basal dan ureal. Jadi nanti sumber protein itu bisa dipecah menjadi energi ketika tubuh kita sudah tidak memiliki cadangan energi dari glikogen dan dari lemak. Jadi kalau masih memiliki cadangan glikogen dan juga masih memiliki cadangan lemak, itu belum mengambil cadangan energi dari protein. Karena tugas protein itu sendiri sebenarnya adalah sebagai zat apa? Pembangun ya, yang untuk meregenerasi sel. Itu tugas protein, bukan untuk sumber energi. Oke. Nah, dari sistem bioenergetika inilah proses tahapan bagaimana energi itu bisa terbentuk ya. Nah, otot dan fungsi saraf ini nanti akan bisa beraktivitas atau melakukan sebuah gerakan ketika di dalam ototnya itu memiliki ATP ya. Nah, bagaimana ATP terbentuk? Ini adalah salah satu gambaran prosesnya. Bagaimana ada 2 metabolisme penting yang terjadi dalam tubuh kita. Yang pertama adalah metabolisme anaerobik dan metabolisme aerobik. Bedanya apa? Anaerobik dan aerobik. Nah, kalau anaerobik itu metabolisme yang tidak memerlukan oksigen, sedangkan aerobik itu membutuhkan oksigen dalam proses metabolismenya. Yang dimana ini sebenarnya sebuah kesatuan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di slide selanjutnya ya. Nah, ini ada sebuah video, nanti kalian perhatikan dulu ya.
bagaimana proses dari makanan itu sampai menjadi energi. For human beings, food is the source of energy, and it requires oxygen to release this energy. Respiration is the process by which the body obtains and utilizes oxygen to produce energy inside a human's body. There are 3 steps of respiration in humans. Breathing is the process of moving air into and out of the lungs to facilitate gas exchange with the internal environment. This brings in oxygen from the air and flushes out carbon dioxide. Internal respiration is the exchange of substances between blood and cells, whereas cellular respiration, this process is an economic. Nah, dari video yang kita lihat tadi ya, itu menggambarkan bagaimana proses dari kita makan ya sampai menjadi energi itu seperti apa, bahkan sampai apa sih yang menyebabkan kita kelelahan ya. Tadi sedikit disinggung bahwa asam laktat itu sebenarnya yang menyebabkan salah satu penyebab kita kelelahan ya, karena asam laktat itu adalah sampah yang dihasilkan dari proses metabolisme anaerobik. Ketika tidak didaur ulang melalui proses siklus Krebs nanti ya akan sedikit dibahas, itu akan menyebabkan otot kita kelelahan. Nah, sistem energi secara garis besar dibagi menjadi 2 ya, tadi anaerobik, aerobik. Nah, yang anaerobik itu sendiri sebetulnya dibagi lagi. Ada yang bersumber dari ATP atau kreatin fosfat, jadi sumber energinya hanya dari fosfokreatin ya. Dan yang kedua adalah dari sistem anaerobik glikolisis yang bersumber dari glikogen, yang tadi ya sumber dari makanan berkarbohidrat ya, sumber karbohidrat. Nah, yang kedua adalah sistem metabolisme aerobik, yang dimana aerobik juga dibagi 2. Ada yang masih aerobik glikolisis, jadi dimana sumber energinya masih menggunakan sumber cadangan energi dari glikogen ya, tetapi juga nanti ada yang lipolisis, benar-benar pure dari sumber lemak ya. Nah, nanti bagaimana cara membedakannya nanti sesuai dengan durasi aktivitas olahraganya seperti apa ya, nanti akan dibahas lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Nah, sistem energi ini berdasarkan durasi dan intensitas latihan atau aktivitas olahraga juga menentukan sumber energi yang digunakan ya. Seperti misalkan lihat di gambar yang sebelah kiri ini, di mana semakin pendek waktu aktivitasnya, sumber energi yang digunakan itu adalah ATP dan CP ya. CP itu adalah kreatin fosfat. Itu hanya bisa bertahan dengan intensitas yang tinggi, tetapi durasinya hanya singkat ya, hanya 6 sampai 10 detik saja. Ya, hanya bisa bertahan 6 sampai 10 detik. Jadi ketika intensitasnya tinggi, misalkan kalian mengangkat galon sekali angkat. Kalau sekali angkat mungkin kalian masih kuat ya, karena cadangan energinya masih ada kreatin fosfatnya. Tapi ketika 2 kali atau 3 kali, kira-kira kalian masih kuat nggak? Belum tentu ya, karena selain dari nanti otot yang terlatih, tapi juga sumber energinya juga sudah berbeda. Nah, ketika lebih dari 10 detik itu sudah menggunakan metabolisme anaerobik glikolisis, yang dimana cadangan energinya menggunakan glikogen. Nah, itu bisa bertahan sampai berapa lama? Sampai tergantung intensitasnya ya, mungkin nanti naik turun sekitar 30 sampai 60 detik sampai bahkan 3 jam itu menggunakan 3 jam. 10 sampai 60 detik itu glikogen ya, anaerobik glikolisis. Sedangkan dari 60 sampai 3 jam itu aerobik glikolisis. Nah, ini berbedanya di sini. Ya. Dan misalkan lebih dari 3 jam, 4 jam, 5 jam itu sudah masuk aerobik glikolisis, yang dimana sumber energinya sudah menggunakan cadangan lemak. Oke, olahraga anaerobik atau power. Nah, bagaimana proses metabolisme ini tidak menggunakan oksigen. Cirinya adalah yang pertama, kekuatan otot dengan tenaga daya ledak tinggi ya. Powernya yang paling sering digunakan. Intensitas latihannya biasanya berat, waktunya singkat. Ya, dominannya adalah kecepatan, kekuatan, keseimbangan, koordinasi dan power. Itu ya dari sisi kondisi fisiknya yang dilakukan.
Kemudian perolehan energinya dari mana? Dari PCR dan glikolisis anaerobik. Ya. Kemudian sebagian besar energi dari glikogen otot, produk sampingannya adalah asam laktat. Jadi di sini menghasilkan sampah yaitu asam laktat. Cabang olahraga contohnya apa? Ada angkat besi, lari sprint, lari gawang, binaraga dan lain sebagainya. Yaitu yang olahraga yang anaerobik dominan. Kemudian olahraga aerobik dominan itu yang lebih endurance. Yang pertama ada proses metabolismenya menggunakan oksigen. Ya, cirinya adalah daya tahan yang dilakukan terus-menerus dengan intensitas yang cukup sedang ke rendah, ya bisa juga berat, tetapi dalam waktu yang cukup lama menggunakan sekelompok besar grup otot itu biasanya ya. Perolehan energinya dari mana? Dari penambahan simpanan karbohidrat dan juga lemak. Dan sebagian kecil sekitar 5% pemecahan simpanan protein. Ini ketika durasinya lebih dari 3-4-5 jam. Produk sampingannya adalah karbon dioksida karena prosesnya oksidatif ya. Tidak menghasilkan asam laktat. Cabang olahraganya contohnya renang jarak jauh, jarak menengah, dayung, maraton, balap sepeda dan lain sebagainya. Kemudian ada olahraga yang membutuhkan keduanya, anaerobik iya, aerobik iya. Biasanya cabang olahraga apa? Cabang olahraga permainan ya. Proses metabolismenya menggunakan aerobik dan anaerobik secara seimbang. Ya, contoh ciri-cirinya adalah intensitasnya tinggi, membutuhkan power dengan secara cepat, secara instan gitu ya. Contoh cabang olahraganya sepak bola, bola voli, bola basket dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini seperti yang tadi sudah jelaskan bahwa kreatin fosfat yang pertama digunakan ya untuk fosfokreatin. Yang kedua adalah jalur anaerobik glikogen asam laktat, menghasilkan asam laktat, kemudian menghasilkan ATP dan juga kontraksi otot. Yang ketiga adalah jalur aerobik yang dimana menggunakan glikogen, asam lemak, kemudian jadi berupa dan berubah menjadi ATP dan bisa otot berkontraksi. Ini glikolisis aerobik tadi terjadi di dalam yang namanya siklus Krebs biasanya. Ya, bagaimana di dalam siklus Krebs ini di dalam mitokondria ya. Siklus Krebs itu terjadi di dalam mitokondria. Bagaimana oksigen itu masuk ke dalam mitokondria, kemudian asam laktat juga dirubah menjadi energi kembali. Nah, kemudian ada gluconeogenesis. Ini biasanya terjadi pembentukan glukosa dari bahan non glukosa atau karbohidrat pemecah trigliserid menghasilkan 2 molekul gliserol dan 1 molekul glukosa menghasilkan benda sisa yaitu asam keton. Ya, pemecahan protein otot menghasilkan asam amino bebas yaitu alanin yang akan dikonversi oleh hati menjadi bentuk glukosa untuk latihan ringan sekitar 30-50% dari VO2 max. Tadi ya, protein itu bisa dirubah menjadi energi melalui proses gluconeogenesis. Kemudian sistem energi oksidatif ini tadi ya, bagaimana oksigen itu juga berpengaruh untuk pembentukan energi ya. Nah, proses ini lebih lambat dibandingkan glikolisis dan ATP PCR ya, karena prosesnya cukup lama. Pembentukan energi utamanya dari lemak atau asam lemak dan karbohidrat dan glukosa. Kapasitas ATP-nya tinggi tapi produksinya lambat, sekitar 4-10 menit untuk menghasilkan ATP tadi ya. Jadi proses untuk pembentukan menjadi energinya itu cenderung lambat, makanya intensitasnya cenderung rendah intensitas latihannya. Nggak bisa kita lari sprint terus sekitar 1 kilo nggak bisa kan? Nah nggak bisa karena proses pembentukan energi aerobik itu lambat. Oke. Nah ini persentasenya berdasarkan cabang olahraga ya, berapa persen misalkan bola basket itu lebih 60% PCR glikolisis, 20% glikolisis metabolis aerobik, kemudian ada metabolisme aerobik kita 20%. Ya, ini proporsinya. Nah, klasifikasi sistem penyediaan energi juga sama ya tadi ya. ATP itu 1 sampai 4 detik, ATP kreatin fosfat itu 4 sampai 20 detik, anaerobik itu 20 sampai 4 menit, aerobik itu 4 sampai 10 menit bahkan sampai berjam-jam karena sumber penyediaan energinya berbeda-beda. Oke, ini sama ya. Untuk contohnya ya, ini lari sprint 100 meter itu menggunakan lebih dominan aerobik. Yang 1500 meter itu keduanya. Kalau maraton itu lebih ke
aerobik. Ya, ini siklusnya seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Izin Bapak, kalau misalnya kan ada nih saat latihan intensitasnya dari sedang ke berat, apakah ada kaitannya antara VO2max seseorang dengan efektivitas penggunaan dari si sistem energi aerobik? Oke, jadi bagaimana intensitas tersebut mempengaruhi kan tadi? Sangat mempengaruhi. Ketika intensitasnya tinggi, ya tentunya metabolisme yang digunakan akan lebih menggunakan ke metabolisme anaerobik dominan. Ketika intensitasnya rendah tapi membutuhkan durasi yang panjang, itu akan menggunakan metabolisme aerobik. Kemudian apa pengaruhnya PO2max? PO2max ini nanti akan mempengaruhi proses tadi ya, pembentukan energi dari proses oksidatif efektif atau tidak. Karena proses oksidatif itu butuh oksigen. Betul tidak? Ya, oksigen ini sangat dibutuhkan untuk proses metabolisme aerobik. PO2max itu adalah satuan ukur kapasitas paru-paru seorang untuk menyimpan oksigen. Logikanya semakin tinggi PO2max-nya, kapasitas oksigen yang bisa ditampung lebih banyak. Makin banyak oksigen, efektivitas pembentukan energi akan semakin tinggi. Jadi gitu ya, bisa ya. Oke. Ada lagi? Silakan Mario. Mau bertanya Pak, kalau dalam kasus sprint atau maraton itu cara menentukan sistem energi yang dominannya itu gimana sih? Oke. Apakah maraton itu pure anaerobik? Tidak ya. Ketika maratonnya? Maraton sama sprint. Sprint, maraton, sprint dulu deh. Kita bahas sprint dulu. Sprint itu anaerobik dominan. Ketika dari start sampai finish, dia akan menggunakan metabolisme anaerobik. Tetapi setelah sampai finish, apa yang akan terjadi biasanya? Dia tersengal-sengal. Itu udah masuk metabolisme aerobik karena dia butuh oksigen setelah masuk finish. Ya, ketika misalkan maraton justru sebaliknya, ketika awal start dia cenderung melambat, steady state namanya. Steady state itu temponya cenderung sama. Tapi ketika menghadapi garis finish, dia akan menghabiskan semua sisa energi yang ada dalam tubuhnya, yaitu melakukan sprint. Sprintnya itu intensitasnya tinggi. Ketika intensitasnya tinggi, yaitu menggunakan metabolisme anaerobik. Jadi setiap cabang olahraga itu sebetulnya melakukan dua metabolisme tadi, anaerobik dan juga aerobik. Tapi mana yang paling dominan? Jadi begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya yang akan bertanya. Nah ini ya, tugas untuk kalian yang nanti akan dibawa ke rumah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sistem energi dan konteks aktivitas fisik atau olahraga dan apa saja jenisnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Saya minta jawabannya harus didampingi oleh referensi. Kalian coba baca-baca artikel, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan materi ini ya. Nanti dikumpulkan. Nah ini juga salah satu untuk absensi kehadiran pertemuan hari ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira sampai bertemu lagi nanti minggu depan. Semoga apa yang saya berikan, informasi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kita terus menjajah perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.